Kami bersyukur siang hari ini ya Tuhan, sebab Engkau yang memberikan kami pertolongan, perlindungan. Kami dapat hidup sampai hari ini, siang ini, semua karena perlindungan dan pertolongan-Mu. Itulah sebabnya kami mau terus menempatkan Engkau sebagai kepala. Kristus adalah kepala di tengah-tengah kami, yang memberikan kami kehidupan, yang memberikan kami pertolongan, yang memberikan kami perlindungan. Sebab Engkau kepala bagi kami. Engkau adalah Kristus yang menjadi suami dalam tanda kebenaran, keadilan, kasih sayang dan kasih setia. Itu sebabnya perhatian-Mu tidak akan pernah luput dari tengah-tengah kami. Perhatian-Mu terus akan Engkau lakukan, memperhatikan kami, sehingga kehidupan kami boleh terjaga dan terpelihara. Karena Engkau kepala yang memelihara, menolong, menyelamatkan kami. Siang ini Tuhan, kami sudah merasakan terus kasih Tuhan. Kami merasakan terus pertolongan-Mu. Dan terlebih hari ini, siang ini, kami sedang mendapatkan kemurahan untuk dapat semeja dengan Engkau dalam tubuh dan darah-Mu, dalam perjamuan kudus-Mu yang Engkau berikan kami hari ini. Namun sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu yang menjadi kebutuhan kami hari-hari ini. Sebab kerajaan-Mu bukan soal hal-hal yang dunia, bukan hari-hari sekarang harus kita bisa menerimanya. Haleluya. Harus kita bisa menerimanya. Tanda kita anak-anak Tuhan, tanda kita orang percaya, tanda kita jemaat Tuhan, bahwa hari-hari sekarang, sesukar apapun, semenderita apapun, segoncang apapun, kita harus bisa menerima. Kenapa kita harus menerima? Saudara, supaya kita bisa juga nanti menerima apa yang baru. Karena yang lama harus berakhir, yang lama harus binasa, supaya yang baru datang. Haleluya. Kalau yang lama masih tetap dipakai, kalau yang lama masih tetap bertahan, yang baru tidak bisa datang. Itulah sebabnya ketika Yohanes ada di Pulau Patmos, Tuhan memberi penglihatan kepadanya. Sebenarnya ada 3 yang mau Tuhan beri penglihatan kepada Yohanes. Tetapi Yohanes hanya mampu bisa melihat 2. Satu penglihatan lagi, Tuhan harus bangunkan Yohanes. Ya, puji Tuhan. Tuhan harus bangunkan dia supaya bisa melihat yang satu lagi. Tuhan sedang bekerja di hari-hari terakhir ini. Untuk apa? Untuk bisa gerejanya melihat apa yang akan terjadi. Bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan, harus bisa melihat apa yang akan terjadi. Mungkin kita tidak bisa melihat secara pandangan mata jasmani, tetapi kita harus mampu melihat
secara mata rohani, pandangan rohani. Haleluya. Maka kita lihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21, saya katakan tadi, Yohanes yang sedang ada di Pulau Patmos, Tuhan beri penglihatan. Sebenarnya penglihatan itu ada 3, tetapi yang mampu Yohanes melihat hanya 2. Satu penglihatan lagi, Tuhan harus bangunkan dia, kuatkan dia, bicara dibangunkan, dikuatkan dia, supaya bisa melihat satu penglihatan lagi. Mari bacakan aman dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Iya, ayat 1 dulu. Demikian firman Tuhan. Iya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Katakan amin. Amin. Itu yang kita rindukan. Apa yang kita rindukan hari-hari ini? Langit yang baru dan bumi yang baru. Maka kalau mau datang langit yang baru dan bumi yang baru, kita harus menerima goncangan di langit yang lama, di bumi yang lama. Puji Tuhan. Kita harus bisa menerima kerusakan bumi yang lama dan langit yang lama, supaya datang langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah yang dilihat oleh Yohanes, yang akan memberkati kita firman Tuhan ini. Dan harus juga penglihatan ini bisa kita lihat secara penglihatan rohani. Ayat 1 apa? Ya. Lalu aku melihat langit yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan laut pun tidak ada lagi. Sampai di situ dulu. Bagaimana membuat langit yang lama dan bumi yang lama tidak ada lagi? Dan siapa yang mampu menghentikan atau menyelesaikan, menyudahi atau merusakkan langit yang lama dan bumi yang lama, menghukum langit yang lama dan bumi yang lama? Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 itu, bagaimana caranya langit yang lama dan bumi yang lama itu harus berlalu, harus berakhir, harus selesai. Maka Tuhan yang memberikan kegoncangan. Dalam Ibrani pasal yang ke-11, pasal 12, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Iya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ayat yang ke-20 di belakang. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Waktu itu suaranya akan menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Iya. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukanlah hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bumi yang dimaksud memang bumi yang sekarang. Haleluya. Langit yang dimaksud adalah langit yang sekarang, di mana manusia tinggal. Di bumi yang lama, di langit yang lama ini. Maka Tuhan katakan bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit. Bahwa kitab Ibrani ini sedang meneguhkan kitab Wahyu. Siapa penulis kitab Ibrani? Dipakai Tuhan. Menurut ciri-ciri penulisannya adalah Rasul Paulus. Dari ciri-ciri khas bahasanya yang dipakai Tuhan Rasul Paulus. Sedangkan yang menulis penglihatan itu dalam kitab Wahyu adalah Yohanes. Dan itu sudah beda generasi. Generasi Yohanes sebelum Paulus bertobat. Karena Yohanes lebih dulu mengikuti Yesus. Semasa Yesus masih ada di bumi sebagai manusia yang melayani. Dan Yohanes salah satu murid. Tetapi Paulus, dia ditangkap Tuhan setelah Yesus mati. Setelah rasul-rasul itu memberitakan
firman Tuhan. Lalu kalau kita lihat, kitab Ibrani ini meneguhkan apa yang ditulis dalam kitab Wahyu. Dan hari ini kita juga harus diteguhkan dengan firman Tuhan ini. Puji Tuhan, bahwa Tuhan katakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi langit. Supaya apa? Dalam kitab Wahyu tadi, supaya yang dilihat Yohanes itu langit yang baru dan bumi yang baru datang. Haleluya. Haleluya. Lalu di ayat 27, ya, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Iya. Pada apa yang dapat digoncangkan. Iya. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Haleluya. Jadi kerajaan yang tergoncangkan itu akan berlalu, supaya datang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Iya. marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Iya. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Iya. Dengan hormat dan takut. Ada pilihan yang mau Tuhan kasih tunjuk kepada kita lewat ayat ini. Mau menerima atau mau berada di kerajaan yang tergoncangkan, atau mau masuk kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tergoncangkan sedang kita tempati sekarang. Bumi yang lama dan langit yang lama ini kerajaan yang tergoncangkan. Tetapi ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Memang sekarang bumi ini di sekarang ini adalah bumi yang lama, belum datang lagi yang baru, bumi yang baru. Tetapi kita sudah harus merasakan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah kehidupan orang yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, yang hidup dengan Roh Kudus, sukacita oleh Roh Kudus. Itulah dikatakan dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Mari kita lihat Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, mari bacakan. Kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, Tetapi soal kebenaran. soal kebenaran, Damai sejahtera. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Iya. Jadi kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, siapa yang hidup dalam kebenaran, siapa yang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, siapa yang hidup oleh sukacita oleh Roh Kudus, dia telah berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan, walaupun masih ada di bumi sekarang. Puji Tuhan. Maka siapa yang akan tergoncangkan nanti? Yang tidak hidup dalam kebenaran firman, yang tidak memiliki damai sejahtera dengan Tuhan. Bagaimana damai sejahtera dengan Tuhan kalau masih tinggal di dalam dosa dan kejahatan? Dan bicara damai kalau tidak ada dosa. Bagaimana sukacita yang dari Tuhan kalau tidak penuh dengan Roh Kudus? Kita harus menyadari kehidupan seseorang tidak akan mungkin memiliki damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kalau tidak ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan akibat kegoncangan itu yang besar itu. Kegoncangan itu saudara tahu apa yang dimaksud kegoncangan dalam kitab Ibrani? Kesukaran ekonomi, kejahatan merajalela. Itu goncangan. Sebenarnya ini sudah goncangan penyakit corona ini, COVID-19 ini. Kemarin saya mendengar pidatonya Presiden kita Pak Jokowi.
bahwa negara seperti Singapura yang sudah aman dari COVID-19 ini telah masuk gelombang kedua. Jadi sedang memasuki gelombang kedua. Kita nggak tahu seperti apa. Dan menurut prediksi ketika ditanya oleh siaran mata Naswa presiden kita, mereka apa? Menurut analisa Bapak, kapan Indonesia ini berakhir? Selesai COVID-19 ini. Saya optimis bulan Juni. Presiden sudah mengatakan dia optimis bulan Juni. Tapi itu bisa digeser. Dan semua analisa orang bisa semua salah. Tapi kalau kita mau tertib, disiplin, optimis itu akan bisa terjadi. Berarti kita lihat berapa banyak nanti mengalami kegoncangan ini begitu luar biasa. Kegoncangan itu membuat orang berjatuhan. Kegoncangan itu membuat orang mundur dari Tuhan. Kegoncangan itu membuat orang lemah iman. Makanya kami pendeta-pendeta yang menyaksikan secara langsung ini, jangan merasa engkau tenang ketika engkau hanya bisa khotbah di sendiri, lewat streaming, di gereja atau di rumah dengan saran pemerintah. Lihat bagaimana iman jemaat nanti. Sedangkan yang tertatap muka saja sulit untuk membangun iman, sulit untuk membangun pengharapan kepada Tuhan, sulit untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, apalagi yang tidak bertatap muka beribadah. Jangan bangga, aku sudah menuruti himbauan pemerintah. Jangan engkau senang dan bangga mengikuti, aku sudah taat kepada pemerintah. Memang kita harus taat kepada pemerintah. Tetapi di balik itu semua ada kesedihan hati. Berapa banyak nanti orang berguguran karena ibadah dan istri. Ada kesedihan hati. Adakah engkau menangis? Efek dari goncangan ini berapa banyak nanti akan gugur. Sedangkan selama ini kalian bertatap muka, merokok saja pun belum berhenti. Bagaimana berhenti dari istri? Sedangkan selama ini kalian bertatap muka berdekatan, kau salami sebelum COVID-19. Dia masih tak minum, dia masih belum tua, apalagi tidak lagi bertatap muka. Yang saya maksud, supaya kita memiliki kesungguhan untuk melayani seperti apa caranya. Dan berdoa, jangan merasa aman bisa berkhotbah lewat streaming. Saya ada rasa sedih berapa banyak nanti akan berguguran karena goncangan ini. Goncangan ini, karena dikatakan kalau kita lihat di Tesalonika, menjelang kedatangan Tuhan itu akan banyak orang yang murtad. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang ketiga. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Terus, sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murka. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Karena perikopnya di sini tentang kedatangan Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, akan terjadi goncangan yang besar. Dan akibat goncangan itu akan terjadi kemurtadan. Terus
Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Manusia durhaka Yang harus binasa. Yang harus binasa. Maka sebelum kali kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua, akan terjadi goncangan di bumi yang lama, di langit yang lama. Kegoncangan apa yang dimaksud? Kegoncangan akibat datangnya penyakit sampah ini. Kegoncangan akibat datangnya gempa bumi. Kegoncangan akibat datangnya kesukaran ekonomi. Jadi akan banyak nanti orang murtad dan durhaka. Siapa mereka yang murtad ini? Siapa mereka yang durhaka ini? Mereka yang tidak penuh Roh Kudus. Karena kalau ada Roh Kudus dalam diri seseorang, pekerjaan iblis itu, roh antikris itu tidak bisa merusakkan dia. Ya, mari kita lihat terus ayat yang ke-6, lompat dari 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Iya. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah Ditentukan baginya. ditentukan baginya. Haleluya. Apa yang menahan? Ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Iya. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Siapa yang menahan yang dimaksud? Roh Kudus. Makanya jemaat yang tidak perlu Roh Kudus, pekerjaan si jahat itu, pekerjaan iblis itu nggak ada yang menahan dalam dirinya. Dia nanti akan ikut mundur dan murtad. Oleh sebab itu, ini tidak lama lagi kita di bulan ini akan memperingati hari kenyataan Tuhan, hari ke-40. Setelah dia bangkit dalam hari yang ketiga, dia harus melayani murid-muridnya kembali selama 40 hari. Dan hari ke-40 dia naik. Dan hari ke-50 ada percurahan Roh Kudus pada murid-murid yang ada di loteng Yerusalem itu. Saudara, maka bagi kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan, apa yang harus kita pastikan dari kehidupan kita? Kepenuhan Roh Kudus. Karena kalau sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita, di hati kita, Roh Kudus itu akan menahan semua kejahatan tidak masuk dalam kehidupan kita. Sama seperti dunia ini sekarang, di langit yang lama, di bumi yang lama. Saudara tahu apa yang menahan di bumi ini sehingga tidak berkuasa antikris secara 100%? Roh Kudus. Makanya kalau tidak ada Roh Kudus di bumi ini, sudah lama mimbar di gereja dikuasai. Kalau nggak ada Roh Kudus menahan di bumi ini, contohlah kalau ada jemaat di tempat perusahaannya dinyatakan kesalahannya, kalau nggak ada Roh Kudus dia akan beranjak dari depan dari kursinya dan akan naik ke depan tukang militer semua. Kalau nggak ada Roh Kudus di bumi. Tapi karena ada Roh Kudus, hal itu belum bisa terjadi. Hal itu tidak akan bisa terjadi karena ada Roh Kudus. Begitu secara individu kepada kita. Kalau nggak ada Roh Kudus di hati kita, tidak ada yang menahan niat-niat jahat itu yang mau masuk itu ke diri seseorang. Tidak ada yang menahan. Maka nanti jemaat-jemaat orang Kristen juga penuh Roh Kudus, sebenarnya sudah ada roh antikris dalam dirinya. Kalau tidak ada penuh Roh Kudus, sudah ada roh antikris di dalam hidupnya. Kalau nggak ada Roh Kudus, dan kalau kita lihat siapa yang memiliki roh antikris itu, mereka tidak sungguh-sungguh dalam 1 Yohanes. Ya, yang tidak sungguh-sungguh. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang ke-2
Iya. Aib Arman ini terus kenapa bisa begini? Harus pelepasan juga ini. Kalau apa berdiri dan jalan-jalan di sini aja. Iya. Berdiri dan jalan-jalan. Ya, jangan duduk kalau nggak bisa duduk. Ayat 18. Ya. Mari bacakan. 1 Yohanes pasal 18. Peringatan Iya. akan antikristus. Iya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, Iya. seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Pemimpin antikristus itu akan datang. Seseorang itu akan datang. Tadi dalam Tesalonika siapa menang? Roh Kudus. Dan kalau nanti Roh Kudus sudah diangkat dengan gereja yang kudus, maka disitulah nanti dikuasai bait Allah. Dalam Tesalonika itu tadi, mereka coba sekali lagi kembali ke Tesalonika. Iya, pasal 1 Tesalonika, 2 Tesalonika pasal 2 itu tadi. Ayat sekarang ayat 4. Di mana? Yaitu lawan yang meninggikan diri. Lawan yang meninggikan diri. Di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Iya. Bahkan dia duduk di bait Allah. Dia duduk di bait Dan Allah. mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, seseorang itu nanti akan betul-betul duduk di bait Allah, jadi pemimpin dunia ini. Tetapi pengikut-pengikutnya sekarang sudah banyak. Rohnya sudah banyak masuk kepada diri seseorang. Sekarang sudah banyak roh antikris masuk. Seperti dalam 1 Yohanes tadi. Iya, 1 Yohanes, kembali kita lihat 1 Yohanes itu ayat yang kedua, pasal yang kedua 18, ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. iya. Dan seperti telah kamu dengar, Iya. seorang antikristus akan datang. Seorang antikris akan datang. Terus Sekarang telah bangkit banyak antikristus. sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Iya. Terus Memang mereka berasal dari antara kita, iya. tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, Iya. niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Terus Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata iya. bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya. Jadi tanda orang yang sungguh-sungguh, tanda orang yang penuh Roh Kudus, sungguh-sungguh. Dan jangan kita salah, orang yang penuh Roh Kudus pun bisa sungguh-sungguh, rajin beribadah sungguh-sungguh, tapi dia sungguh-sungguh untuk dirinya sendiri. Ikut melayani, pemain keyboard, pemain musik, dia bahkan sampai juga mungkin bisa menyampaikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Tapi belum penuh Roh Kudus, kesungguhannya adalah kesungguhan untuk dirinya sendiri. Bukan kesungguhan mau melayani Tuhan, bukan kesungguhan mau mengasihi Tuhan. Terbukti apa tandanya? Kehidupan yang belum penuh Roh Kudus, dia masih serupa dengan dunia. Tapi kesungguhan karena Roh Kudus, dia tidak serupa lagi dengan dunia. Maka apa yang membedakan? Dia sungguh-sungguh untuk Tuhan, mengasihi Tuhan, atau dia sungguh-sungguh untuk dirinya sendiri? Ada bedanya, ada perbedaannya, ada tandanya. Tandanya apa? Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Mari bacakan Roma pasal 12 ayat yang kedua. Apa tandanya? Membedakan yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan, atau yang sungguh-sungguh untuk dirinya sendiri, mengasihi dirinya sendiri, mengasihi dunia atau mengasihi manusia. Tandanya apa? Ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Iya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia Janganlah ini, kamu menjadi serupa dengan dunia ini. tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, Iya. sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, Iya. apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Maka untuk membedakan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk dirinya sendiri, sungguh-sungguh untuk mengasihi manusia, sungguh-sungguh untuk mengasihi dunia, ada tandanya. Bedanya apa? Keserupaan dengan dunia. Maka kalau belum penuh Roh Kudus, mau sungguh-sungguh di melayani, dia sungguh-sungguh untuk dirinya. Mau sungguh-sungguh beribadah, dia sungguh-sungguh untuk dirinya.
kalau dia masih serupa dengan dunia. Makanya kita lihat enggak sedikit kan orang Kristen sudah tua, sudah pelayan, pemain musik, merokok masih tetap merokok. Sudah pemimpin pujian di gereja, di mimbar ini, di mimbar gereja masing-masing. Tapi masuk nanti ke tempat karaoke dunia, dia masih main karaoke di situ, lagu dunia. Sudah menyampaikan firman Tuhan pendeta sekalipun, tapi nanti dia ada istiadat, masih raja harap, masih mengikuti acara ada istiadat nenek moyang. Inilah tandanya masih serupa dengan dunia. Maka kita sadar kepada siapa kita sungguh-sungguh. Kepada Tuhan kami mengasihi Tuhan. Kalau betul kita mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Kalau betul sungguh-sungguh untuk Tuhan. Iya. Demikian firman Tuhan. Iya. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu betul-betul sungguh-sungguh mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Haleluya. Jika kamu sungguh-sungguh mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tapi ada banyak orang beribadah seperti sungguh-sungguh kelihatan melayani, tapi tidak menuruti perintah Tuhan. Kenapa? Karena dia masih ada yang diturutinya perintah yang lain. Masih ada yang diturutinya perintah yang lain. Dia tidak buat Kristus, hanya Kristus kepala. Tapi masih ada kepala-kepala yang lain. Makanya dalam kitab Wahyu, seseorang yang di Kristus itu kepalanya banyak. Berkepala 7. Bertanduk 10. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hanya satu kepala. Kristus kepala. Tetapi kita lihat orang yang serupa dengan dunia, yang masih mengasihi dirinya, mengasihi dunia, ada banyak kepalanya yang harus diturutinya. Termasuk kepalanya apa? Kepalanya gula-gulanya. Yang kedua kepalanya tulangnya. Banyak kepala seperti 7 kepala. Karena setiap kepala harus membuat perintah. Makanya kalau kepala orang yang sudah katanya Kristen, ya masih ada di istiadat, kepalanya itu ada hula-hulanya. Maka hula-hula itu akan membuat perintah. Kalau dia masih menuruti ada istiadat nenek moyang, kepalanya itu tulangnya, maka tulangnya akan membuat perintah yang harus dituruti. Maka kita lihat Markus pasal yang ke-7. Kenapa tidak bisa serupa dengan, ya tidak bisa beda dengan dunia? Karena ada kepala-kepala yang lain. Iya, enggak hanya Kristus kepalanya. Karena namanya kepala, setiap kepala harus membuat perintah. Setiap kepala pemimpin harus membuat peraturan. Maka kalau banyak kepala kita di dunia ini, kita buat juga Kristus kepala kita buat juga undang-undang kita kepala kita buat juga tulang kepala kita buat semua kepala-kepala juga, seperti berkepala 7. Maka semua peraturan-peraturan kepala itu, perintah-perintah kepala itu harus dituruti. Sehingga pandailah kita nanti mengesampingkan perintah Allah. Ini terjadi. Markus pasal 7 ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan. Perintah Allah kamu abaikan. Untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Di adat istiadat manusia itu ada kepala. Hula-hula kepala. Maka apa yang pantas dilakukan di pesta adat itu harus menurut kepala. Makanya jangankan di adat istiadat, di gereja saja tidak boleh pendeta kepala. Di gereja saja tidak boleh peraturan pendeta. Yang ada apa? Harus peraturan firman. Harus peraturan Allah. Karena ada banyak pendeta begini buat peraturan. Enggak apa-apa minum tua, asal masa galas-galas. Ada kan begitu?
Kita nggak apa-apa, kita nggak dibaptis selam. Padahal firman Tuhan kata harus baptis selam. Nanti bagaimana caranya di hari Pentakosta nanti kita lakukan baptis selam? Karena banyak saudara-saudara kita minta baptis selam. Sudah ada perintah Allah, tidak boleh makan darah. Tapi karena ada perintah undang-undang, ikut undang-undang harus dituruti. Ya kan? Sudah ada perintah Allah, darah tidak boleh dimakan. Tapi ada perintah manusia, harus ada darah, harus dituruti. Itulah sebabnya dikatakan, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Ulang sekali lagi. Perintah Allah kamu abaikan. Perintah Allah kamu abaikan. Untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Terus Yesus berkata pula kepada mereka, iya, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Supaya kamu bisa menuruti perintah manusia. Maka siapa yang mana perintah kepalanya di bumi ini? Itulah yang tidak penuh Roh Kudus. Karena antikristus itu banyak kepala. Berkepala 7, bertanduk. Tanduk itu berbicara kekuatan. Makanya kita lihat jemaat yang tidak penuh Roh Kudus, terlalu banyak nanti perintah-perintah yang lain yang harus dengar dan turuti. Tapi yang penuh Roh Kudus, tidak ada perintah yang lain yang dituruti selain dari perintah Allah. Mati pun siap. Puji Tuhan. Mati pun siap. Kalau udah penuh Roh Kudus, hanya satu kepalanya. Siapa kepalanya? Yesus Kristus kepala. Maka hanya satu perintah yang harus dikerjakannya, perintah Allah. Tapi kalau masih ada kepala-kepala yang lain, cobalah pendeta. Satu sisi engkau buat Kristus kepala, Kristus kepala waktu engkau melayani di gereja. Tapi engkau masuk ke istiadat nenek moyang, engkau buat juga kepalamu situ manusia, supaya engkau turuti. Yang dibilang ada pun darah, lakukan. Yang dibilang pun ada tuak, lakukan. Yang dibilang pun ada rokok di situ, lakukan, siapkan. Yang dibilang di situ lagu dunia, anak beda coba lagi, turuti. Karena engkau memiliki banyak kepala. Seharusnya sebagai pendeta, jangan silakan jemaat saja, nggak boleh ada kepala yang lain. Apalagi pendeta, harus satu kepalanya, Kristus kepala. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Maka nanti yang tidak penuh Roh Kudus, gelombang kemurtatan akan datang. Akan datang kedurhakaan. Makanya, saudara, kita yang penuh Roh Kudus yang tahu firman Tuhan harus menerima keadaan ini. Langit yang lama, bumi yang lama harus dihancurkan. Supaya apa? Supaya langit yang baru, bumi yang baru datang. Atau saya tanya dulu, lo mau peramuka lirik naik di dalam di bumi lama, bolu tok-tok banyak. Enggak bosan sudah bilang di dalam di bumi yang lama ini. Tapi bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Tapi sebagai orang yang penuh Roh Kudus yang tahu firman Tuhan, kita harus menerima kalau mau Tuhan hancurkan langit yang lama dan bumi yang lama dengan kegoncangan yang dahsyat nanti, kita harus terima. Makanya saya dari awal setelah gelombang goncangan COVID-19 ini terjadi, berdoa, kami hardik COVID-19, kami hardik krisis ekonomi, kami hardik. Nggak boleh kamu doakan hardik itu. Bisakah kamu hardik jangan jadi gempa di bumi? Bisakah kamu hardik jangan ada genangan sampah di bumi yang lama ini? Bisakah kamu hardik
Tidak ada bencana alam di bumi yang lama ini. Siapa yang ingin bumi ini tetap utuh? Siapa yang ingin bumi ini, bumi yang lama ini tetap utuh? Hanya antikris. Hanya antikris. Maka kalau ada antikris dalam diri seseorang, dia ingin bumi ini jangan hancur. Dia ingin langit ini jangan hancur. Padahal Tuhan katakan harus dikoncang langit yang lama dan bumi yang lama, supaya hancur sehingga langit yang baru dan bumi yang baru datang. Tetapi apa? Sikap kita masuklah kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Miliki hanya satu kepala. Siapa kepalanya? Hanya Kristus. Turuti saja perintah Allah, maka engkau nanti akan ditolong oleh kepala itu sendiri. Kristus yang menolong kita. Berbicara kepala saya sampaikan, berbicara suami. Maka saya sampaikan dan tegas minggu-minggu yang lewat. Kalau ada masih orang Kristen atau pendeta atau jemaat yang alergi mengatakan isi suami, itu karena pikirannya masih jorok. Berbicara suami istri bukan berbicara seks. Sebenarnya ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, mereka disebut suami istri. Mereka suami istri tidak berbicara seks di situ. Tapi ketika jatuh ke dalam dosa, maka ada yang namanya berbicara seks. Tuhan mau kembalikan pikiran manusia itu, pikiran suci. Maka kalau berbicara suami istri, Kristus kepala suami, gerejanya tubuhnya atau istrinya, itu berbicara keselamatan, bukan berbicara seks. Kok energikanya bilang Yesus itu suami, kita istrinya, karena di pikiran seks. Kalau suami istri langsung pikirannya jorok. Maka kalau kita berbicara suami istri, pikirannya keselamatan. Supaya terjadi keselamatan, suami kasih istri, istri tunduk kepada suami, terjadi keselamatan. Oleh sebab itu, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat langit yang baru, bumi yang baru. Mari bacakan kembali Wahyu pasal 21 itu. Wahyu pasal 21, apa yang dilihat Yohanes? Langit yang baru, bumi yang baru. Mari bacakan. Iya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Iya. Lalu aku melihat langit yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Iya. Dan laut pun tidak ada lagi. Yohanes melihat ada langit yang baru dan bumi yang baru. Dan bumi yang lama, langit yang lama sedang mau berlalu. Dan kita harus terima. Kalau bumi ini sekarang sedang mau dilalukan Tuhan, langit yang lama, bumi yang lama ini sedang mau dilalukan Tuhan, supaya kita siap-siap ke langit yang baru, ke bumi yang baru. Harus digoncang. Makanya kemarin saya katakan ini ada makalah saya ketika saya dalam pendidikan. Semua kerajaan harus dirontokkan Tuhan. Sejak tahun 2000, sejak tahun 606 sebelum Masehi, kerajaan Babel telah berdiri. Menurut kitab Daniel pasal yang kedua, Raja Nebukadnezar bermimpi ada batu berdiri tegak dan kepalanya terbuat dari emas. Daniel pasal yang ke-7, Daniel sendiri bermimpi, kepala itu digambarkan ada seekor binatang, muka binatang itu singa. Itu kerajaan Babel. Dan itu tahun 606. Dia hanya memerintah 70 tahun. Lalu dia tumbang, digantikan kerajaan versi Media. Sampai kepada tahun 330 sebelum Masehi. Lalu dia tumbang. Yang Daniel pasal yang ke-7, dilihat Daniel penglihatan mimpi. Penglihatan itu kerajaan Persia itu gambar binatang beruang yang sedang memakan 3 tulang di bumi. 3 tulang ini nanti 3 pemerintahan yang tidak mau berkoalisi, bersekutu.
Karena tanduk 10 itu berbicara pemerintahan. 3 akan patah. Lalu di kerajaan, tapi berkira Persia tumbang. Lalu tahun 330 sampai tahun 63 sebelum Masehi masuklah kerajaan Yunani. Yang dalam penglihatan dalam pasal 7 kitab Daniel itu adalah 4 ekor kepala macam tutul bersayap masing-masing satu. Ada 4 sayapnya. Jadi macam tutul cepat menerkam. Tetapi itu berakhir. Lalu masuklah gambar patung dari paha ke kaki, telapak kaki, masuk kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi telah tumbang sejak tahun 1493. Tetapi kalau kita lihat gambar ini kerajaan Romawi sampai kepada telapak kaki. Tetapi apa menggantikan kerajaan Romawi? Kerajaan Antikris. Sekarang sebenarnya sudah tumbangnya kerajaan Romawi. Berarti sudah masuk ke kerajaan Antikris. Sudah masuk ke kerajaan Antikris. Hanya puncaknya nanti 3,5 tahun. Itulah gambaran Kristus. Sedikit saya dibagikan di telapak kaki, terbuat dari tangan dia. Sebenarnya sudah masuk dalam kerajaan Antikris sekarang. Sejak tumbangnya kerajaan Romawi tahun 493 dan telah digantikan kerajaan Antikris. Hanya kerajaan Antikris itu, seorang Antikris itu belum bisa menampakkan diri karena masih ada yang menang. Tapi sekarang sedang mempersiapkan diri. Tapi kalau kita Yohanes berkata ke Yohanes, sudah banyak bangkit roh antikris, sudah banyak bangkit antikris. Dari mana kita tahu? Dari perlawanan terhadap firman. Bukankah begitu perlawanan terhadap firman? Tadi di Bonda saya katakan, kalau saya sampaikan firman 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 itu. Coba mari bacakan. 1 Korintus pasal yang ke-6. Iya, ayat yang ke-19. Ayat 19, ya. Demikian dengan Tuhan. Iya. Atau tidak tahukah kamu? Bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Iya. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ketika disampaikan firman Tuhan ini, tubuhmu baik Roh Kudus, jangan kau merokok. Dia lawan. Kalau dia lawan dan dia masih tak merokok, itu namanya melawan Kristus. Berarti antikris ada dalam hatinya. Kalau sudah dikatakan tubuhmu bukan memilih kamu sendiri, firman Tuhan katakan, perintah Allah berkata, firman Tuhan ini, tubuhmu bukan milik kamu sendiri. Kenapa tubuhmu kamu bawa ke karaoke dunia? Kenapa kamu bawa ke pesta adat istiadat nenek moyang? Untuk menjoget-joget di situ, melihat bersama-sama minum tua dan lagu-lagu dunia di sana. Kenapa? Karena kamu sedang melawan perintah Allah untuk berpegang perintah manusia. Berarti sudah ada antikris. Kalaupun kamu kelihatan sungguh-sungguh berkhotbah, itu sebenarnya kamu nafikan. Kalau kamu kelihatan sungguh-sungguh melayani, itu sebenarnya kamu nafikan. Makanya Yesus berkata dalam Markus pasal 7, percuma kamu memuliakan aku dengan bibirmu, hai kamu orang munafik. Kenapa? Karena banyak kepalaan. Makanya kalau kita mau betul-betul berkenan kepada Tuhan, hanya satu kepala kita. Kristus kepala. Puji Tuhan. Kristus kepala. Oleh sebab itu kalau kita lihat, dari mana kita tahu kesungguhan seseorang sungguh-sungguh untuk Tuhan atau sungguh-sungguh untuk dirinya? Dari caranya. Apakah dia masih serupa dengan dunia? Makanya Roma pasal 2 berkata, jangan kamu serupa dengan dunia. Kenapa? Karena dalam 1 Korintus pasal 6 tadi,
kita bukan milik kita sendiri. Tubuh kita bukan milik kita sendiri lagi. Sudah milik Dia sendiri. Haleluya. Istri itu ketika kita berkata kita istri Tuhan, istri itu hanya milik suami sendiri. Makanya kalau rumah berkata kan rumah kita masih bisa kan? Itu kan bicara hubungan kepemilikan. Hubungan kepemilikan. Bukan hubungan persahabatan saja. Bukan hubungan antara guru dengan murid. Kalau murid bisa 3 gurunya. Kalau persahabatan bisa banyak sahabatnya. Tapi kalau suami harus hanya satu suami hanya satu istri. Maka hubungan kepemilikan sendiri. Kalau rumah kan bisa kita bilang rumah kita. Kalau mobil kita bilang mobil kita. Kalau ladang kebun kita, kebun kita. Tapi adakah orang berkata istri kita? Enggak ada orang berkata istri kita. Karena berbicara kepemilikan sendiri. Kenapa kita milik Tuhan sendiri? Karena Dialah yang menebus kita lewat kematiannya di kayu salib, lewat pengorbanannya. Pantas satu-satunya Dia kita kasihi, perintahnya kita turuti. Pernahkah tersalib ulang-ulang karena kamu? Dipertahankan. Pernahkah tersalib ulang mati untuk menyelamatkan? Justru sebaliknya, kalau buat pesta, sudah tahu pun tidak ada uangnya, tulangnya paksa sampai mengutang penjara. Sudah tahu tidak ada uangnya, bulan-bulannya paksa sampai jual tanah menjadi. Tapi kalau Kristus tidak seperti itu. Haleluya. Justru Dia yang mati untuk menyelamatkan kita. Supaya jangan dibuat kita berutang. Dilunaskan surat hutang kita. Kalau udah dibuat kita berutang. Bagaimana bereh? Tulangnya bagaimana bereh? Berusik lebih boleh bayar musuh hutang ni. Saya lancar pesta tol, saya boleh ikan udang, saya boleh sama sesuatu. Ya boleh nasude budang sepangaran. Marutang bahwa kalau udah memang berutang terjadi. Tapi kalau Kristus bukan membuat kita berutang. Karena justru melunaskan hutang kita. Coba dulu kalau udah pesta istiadat, bilang sama tulang, gudang hutangku, bayar mau kaki, mesti song kaki. Tapi kalau Kristus, Dia yang melunaskan surat hutang kita. Makanya hanya satu saja kepala, Kristus kepala. Kalau banyak kepalamu nanti kau akan murtad dan tinggalkan Kristus, tinggalkan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Bumi ini yang kita terima akan lenyap. Haleluya. Kemarin saja kita saudara bisa rasakan gempa. Saya tiba-tiba artinya pas di dekat lemari. Gempa langsung kokok gitu utah di lemari. Bisa kita bilang jangan gempa enggak. Tapi sebelum gempa yang dahsyat datang, kita sudah Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Maka yang kita rindukan langit yang baru, bumi yang baru. Kalau dikocok pun langit yang lama, bumi yang lama ini, tidak usah gelisah. Puji Tuhan. Baiklah Tuhan lo mau goncang untuk lagi sisa goncang kena. Sampai rontok sudah goncang ketawa. Karena aku sudah masuk kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos. Yang kedua apa yang dilihat? Yang dilihat apa? Ya, Yohanes pasal 21 tadi. Apa yang dilihat? Ayat 2. Ya, Yohanes itu kita Wahyu maksud saya. Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus. Yerusalem baru turun dari surga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yang dilihat Yohanes yang kedua, gereja yang kudus, yang Yohanes mempelainya telah siap sedia. Haleluya. Maka kita harus bisa melihat langit yang baru, bumi yang baru, dan kita harus bisa melihat
kita ini mempelai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sedang berdandan untuk suami kita. Kan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi kita wajib saja menjelaskan. Kenapa dikatakan berdandan untuk suaminya? Karena berbicara hubungan kepemilikan sendiri. Suami istri itu hubungan kepemilikan sendiri yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak ada memiliki yang lain. Maka dikatakan gereja Tuhan itu yang dilihat Yohanes ada mempelainya, pengantinnya telah siap sedia berdandan untuk suaminya. Puji Tuhan. Dan kita bisa lihat itu dalam gambar kita sekarang. Apakah kita yang berdandan itu? Puji Tuhan. Kita yang berdandan itu. Jangan nanti kalau dengan Tuhan berdandan. Haleluya. Haleluya. Orang sekarang sulit mendengar firman Tuhan. Banyak tidur. Kalau ada dua alternatif ini. Ada orang ngantuk karena kurang tidur. Itu alami. Tetapi ada udah banyak pun tidurnya tidak ngantuk, itu pelepasan. Itu perlu pelepasan. Saya pun kalau kurang tidur contohnya ada kegiatan bisa ngantuk juga, alami manusia. Tapi kalau sudah banyak kita tidur sampai ngantuk, itu pelepasan. Butuh pembunuh sendiri. Haleluya. Iya. Karena ada roh yang menunggangi. Roh. Iya. Kita harus melihat sekarang. Kita ini yang berdandan. Untuk siapa kita berdandan? Untuk suami kita. Jangan untuk suami orang. Tapi di orang Kristen kasih tahu boleh untuk gereja. Biasa-biasa dan ada boleh untuk pesta ada. Pakai mas. Memang udah buat gereja pakai mas yang begitu. Ikon-ikon patok tu kan. Ada boleh tulis dia. Saya memang gaya berdandan untuk suami yang lain. Tapi yang berdandan bukan secara fisik kita, yang berdandan hati kita. Berbicara dandan seorang perempuan apa, bukan rambut yang pakai pang. Ini kan sudah ada aturannya. Seperti apa perempuan berdandan. Apalagi kalau berdandan hanya fisik, saya dapat terlihat fisik. Cek rambutnya warna kuning, berdandan cek rambutnya, ya warna hijau. Kamu tuh siapa berdandan itu? Jangan bilang kamu berdandan rambutmu kamu warna kuning. Jangan bilang itu berdandan untuk Kristus. Kita pilih orang itu. Untuk siapa rambutmu kau cek jadi warna kuning, jadi warna merah, jadi warna hijau? Untuk Kristus. Kalau kau orang dunia, terserah berdandan untuk orang dunia. Saya kira kalau secara suami istri pun di rumah, kalau ada suaminya setuju istrinya bergaya-gaya dan dandannya, bulan ini warna hijau rambutnya, bulan depan warna kuning. Saya kira kalau senang suaminya itu nggak beres suaminya. Nggak beres suaminya. Aku saja gembala Obana, ya kan? Kumarahi juga bercet. Kenapa? Itu para cek warna hitam. Karena ada efeknya, bisa sakit kepala ini buat cek rambut itu. Lebih baguslah putih, tapi nggak pengaruh kesehatan. Kalau cowoknya pengaruh, adalah cium. Apa yang kita sisakan diri? Sampo baru. Iya pakai sampo. Ya maju aku, ya dilihat orang itu rambutku. Yang mana kau masih cari pasar lagi? Ya kan? Kalau masih sudah ada suaminya di depannya dalam telepon anak-anaknya sudah ada kan, lalu malu dia berambut putih, seperti mau cari cowoknya lagi. Ya kan? Kalau anak muda, enak. Dicantik berapa sih?
sampo. Ya, nggak salah sih diwarna hitamkan, karena normal warna hitam. Tapi kalau pengaruhnya ke kesehatan, jangan. Sama itu dengan bunuh diri. Kita kan itu bisa mengakibatkan apa kulit kepala. Kita paksakan sama dengan bunuh diri. Dan udah tahu kita makan cabai sakit perut kita, makan lagi. Sama seperti Timo kemarin. Terpaksa saya bawa Sinua ke Menanti. Waktu kami ke Menanti harus dijikat kami 2 kali. Karena diare. Lalu bidan bilang, anak ibu ini minum susu ASI atau apa? ASI. Anak ibu ini sehat dan sakit tergantung kamu. Kalau dari ASI dia, apa yang kamu makan itu menentukan. Kalau kamu makan cabai, sakit juga dia. Makan sambal apa kau makan? Iya, sambal dengan cabai apa kau makan? Iya. Harus hati-hati. Kan kalau sudah pengaruh ke kesehatan, jangan. Haleluya. Kalau sudah pengaruh ke kesehatan rohani juga, apalagi jangan. Sedangkan ke kesehatan jasmani jangan. Kenapa? Karena tubuhmu adalah bait Allah. Apalagi pengaruh ke kesehatan rohani, jangan. Oleh sebab itu kita lihat, kita berdandan untuk siapa? Untuk suami kita. Siapa suami kita? Yesus Kristus. Jadi apa ibu di rumah tangga normal lebih habis suami. Aku masih normal, suami yang baik. Kalau aku nggak normal, pasti diizinkan kembali di seksi-seksi. Kan kalau diizinkan, apalagi gembala, diizinkan pakai ketak-ketak begini. Memang celana panjangnya, tapi ketaknya minta ampun, diizinkan istrinya begitu gembala. Nggak normal kalau suami lagi. Maka pernah gitu ibu gembala salah bilang gitu. Celana panjangnya ketak pakai karet. Pernah lagi roknya, ambil ucapkan. Jangan pakai ini lagi. Lalu ada lagi baju, memang baju ya, tapi lehernya, abangnya, kerahnya sampai sini. Ucap pak. Kalau kita masih normal suami yang baik, tidak mengizinkan dipakai istri kita yang tidak baik. Tapi kalau suami nggak normal lagi, seperti semua dunia kan senang istrinya seksi, senang istrinya ganti-ganti cat rambut, senang. Itulah suami yang tidak normal. Kalau aku masih suami yang normal. Begitulah Kristus sebagai suami kita. Dia normal memperhatikan kita. Haleluya. Ketika kita dia agak nyeleweng, dia marah. Kamu kan milikku. Kamu masih ngumpul orang lain lagi. Sini kau. Dia marah. Dia cemburu. Masih normal kita kan? Pak masih normal. Masih normal. Dia berkumpul Pak Moses. Berkumpul. Tapi ingat, udah pengalaman Pak Moses. Bagaimana sakitnya seorang suami kalau istri marah. Pengalaman ini. Maka perasaan Pak Moses itu anggaplah seperti perasaan Kristus. Ada banyak istri Tuhan menjahat. Ya kan? Katakan gini, Pak Moses begitu sekarang tersiksa karena istri pergi mengambil jalannya sendiri. Begitulah Kristus tersiksa melihat gerejanya karena gerejanya mengambil jalannya sendiri. Paham Pak Moses kan? Ketersiksaan sekarang menderita. Begitulah penderitaan Kristus harus alami. Makanya harus istri yang baik Pak. Bukan suami yang baik. Harus istri yang baik kepada Kristus. Puji Tuhan. Dan berdoa. Haleluya. Kalau istri amal di bumi ini tidak istri yang baik. Tapi Pak Moses harus istri yang baik kepada Kristus.
Haleluya. Haleluya. Kan sakit, kan? Sakit kan? Saya tahu rasanya. Bisa kita rasakan. Betul. Saya ada kata percaya mesti langsung berkuda dan mulut asik. Sama lawan mesti dan asik. Apalagi nggak seorang sakit. Bisa kita bayangkan itu. Begitulah perasaan Kristus kepada manusia. Betapa sakit. Haleluya. Iya, kita bisa rasakan itu, perasaan Kristus itu, pikiran Kristus itu. Oleh sebab itu kita berdandar di siapa? Untuk suami kita. Lalu penglihatan yang ketiga, Yohanes tidak lagi bisa melihat, maka Yohanes dibangunkan dengan suara. Ayat yang ketiga. Iya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Iya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Inilah menguatkan iman kita, menguatkan pengharapan kita, menguatkan kasih kita, supaya iman kita jangan lemah, supaya pengharapan kita jangan putus, supaya kasih kita jangan dingin. Ketika Yohanes tidak lagi bisa melihat penglihatan yang ketiga itu, Tuhan menguatkan dia, membangunkan dia, supaya melihat kembali bahwa apa? Aku ada di tengah-tengah umatku. Haleluya. Kita kuat iman kita sekarang. Kita kuat apa? Enggak putus pengharapan kita, kasih kita anak sekarang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita dibangunkan dengan firman bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Di tengah kesulitan apapun nanti, kita telah dikuatkan firman bahwa Allah berkemah di tengah-tengah kita. Allah ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Itu menguatkan kita. Karena Allah ada di tengah manusia dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah goncangan apapun. Kita sedang dikuatkan dengan firman supaya kuat iman kita. Kita sedang dibuat pengharapan kita terus tersambung kepada Tuhan dan kasih kita tidak dingin. Apa yang menguatkan dibangunkan kita supaya kita bisa melihat Allah tengah-tengah kita. Firman. Kita bisa melihat hari-hari ini Allah ada di tengah-tengah kita. Saya sangat bersyukur kita masih bisa beribadah dengan bertatap muka. Saya yakin ini pembedaan Tuhan. Dan kita berdoa ke depan seperti apa? Saya masih lakukan dengan yang terumur. Saya dengar berita semalam beliau mau dibuat PSBB. Dia bukan hanya Pekanbaru, tapi belum datang balasannya dari Kementerian Kesehatan. Nanti akan saya renungkan dan ketemukan bagaimana. Kalau di sini tidak terlalu berat karena kita masih terbatas. Ya, rata-rata saya langsung. Kalau ini berlanjut sampai setengah tahun, 1 tahun, gelombang ini akan menghantam iman. Gelombang ini akan menghantam pengharapan kepada Tuhan. Gelombang ini akan mendinginkan kasih kepada Tuhan. Tetapi kita dibangunkan firman Tuhan. Dibangunkan kita dengan firman Tuhan supaya kita bisa melihat Allah ada di tengah-tengah kita. Allah ada di tengah-tengah rumah tangga. Puji Tuhan, Allah berkemah di hati. Puji Tuhan, Allah berkemah di tengah-tengah kita. Seperti Yohanes sudah tidak mampu lagi melihat penglihatan itu, tetapi Allah bangunkan dia. Suara terdengar dari takhta itu berkata, lihat, ada satu penglihatan lagi. Allah ada di tengah manusia. Puji Tuhan, di tengah-tengah kita hampir putus asa, hampir gelisah, tetapi Tuhan menguatkan kita dengan suaranya. Lihat, aku ada di tengah-tengah. Lihat, aku ada di hati. Puji Tuhan, makanya kita
bisa terus kuat menantikan dia sampai datang kembali. Oleh sebab itu, kita harus mau dibangunkan oleh firman. Hari-hari suara Tuhan membangunkan kita. Apa satu lagi itu? Sebenarnya yang satu ini sekarang, keyakinan kita bahwa Allah ada di tengah kita. Puji Tuhan, Allah berkenan di tengah kita. Tidak akan membiarkan kita kena musibah. Tidak akan membiarkan kita kena petaka. Karena Dia berkenan di tengah kita. Dia sudah menjadikan kita miliknya sendiri dengan tubuh dan darahnya. Saya katakan tadi, kepala Kristus itu kepala, bukan membuat kita berhutang, justru membuat kita lunas hutang. Tetapi kepala-kepala dunia ini membuat berhutang. Begitu nanti antikristus itu. Sekarang semua hidup di dalam berhutang semua. Ketika hutang itu nanti besar, dipaksa semua satu perintah. Semua satu perintah. Pakai tip 660. Perintah itu akan datang. Tapi sebelum perintah Kristus datang, gereja Tuhan sudah disediakan. Puji Tuhan. Makanya kita harus lihat. Sebenarnya ukuran kecil ada istilah itu. Kepalamu mudah-mudahan akan dibuat kau berhutang. Kalau ini kepalamu. Kepalamu tulang akan dibuat kau berhutang. Tapi Kristus tidak pernah membuat kita berhutang. Tapi justru melunaskan hutang kita. Puji Tuhan, utang yang tidak bisa dibayar oleh siapapun, karena Dia membayar dengan darahnya sendiri. Puji Tuhan. Maka begitu nanti ke Antikris, dia akan mengutangkan semua negara, terjepit. Maka nanti muncullah satu mata uang dunia dan satu batuan dunia. Semua pakai chip. Semua harus menerima tanda Antikris. Tapi sebelum itu puncaknya, Allah yang berkemah di tengah-tengah kita sudah membawa ke kemah kediamannya yang kekal itu. Puji Tuhan, di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita dibangunkan sekarang. Haleluya. Memang kita bisa melihat langit yang baru dan bumi yang baru akan datang. Memang kita sedang berdandan kepada suami kita Kristus. Tetapi kita masih ada di manusia ini. Terkadang kita lemah. Tetapi Dia membangunkan kita, meyakinkan kita. Aku ada di tengah-tengahmu. Aku berteman di tengah-tengahmu. Aku diam di tengah-tengahmu. Itulah pembelaan suami. Itulah pembelaan kepala. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau baik.